Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tilas Lestari dari Pendidikan Kimia 4B UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas senyawa karbon. Senyawa karbon adalah materi kimia yang akan dipelajari di kelas 12 IPA. Langsung saja. Senyawa karbon itu terdiri dari yang pertama ada alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Nah, dari semua itu tadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada alkohol. Alkohol itu bentuknya cairan putih bening. Yang akan kita bahas yang pertama dari alkohol yaitu adalah strukturnya. Struktur dari alkohol itu berasal dari alkana, di mana salah satu atom H-nya diganti dengan gugus hidroksil OH. Rumus umum dari alkohol yaitu ROH. Contoh dari alkohol itu ada metanol, ada etanol, dan juga ada 2-propanol. Itu merupakan contoh dari alkohol. Selanjutnya, berdasarkan letak atau posisi terikatnya gugus OH, alkohol dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada alkohol primer, yaitu gugus OH terikat pada atom C primer. Atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Alkohol primer jika dioksidasi akan berubah menjadi aldehid, dan jika aldehid dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Contoh dari alkohol primer yaitu ada 1-propanol dan 2-metil 1-propanol. Coba kamu perhatikan contoh yang pertama yaitu 1-propanol. C yang mengikat OH yaitu CH2. CH2 yang mengikat OH di situ mengikat satu atom C yang lain yaitu CH2 di sampingnya. Makanya disebut alkohol primer. Terus contoh yang kedua ada 2-metil 1-propanol. CH2 yang mengikat OH dia juga mengikat satu atom C yang lain yaitu CH. Nah, selanjutnya ada alkohol sekunder yaitu gugus OH terikat pada atom C sekunder. Nah, alkohol sekunder jika dioksidasi akan menjadi keton. Contoh dari alkohol sekunder yaitu 2-propanol. Kenapa dinamakan alkohol sekunder? Karena dia terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Coba kamu lihat di contoh. Atom C yang mengikat OH yaitu CH, dia mengikat dua atom C yang lain yaitu CH3 dan CH3. Makanya disebut alkohol sekunder. Selanjutnya yaitu ada alkohol tersier, yaitu gugus OH terikat pada atom C tersier. Atom C tersier itu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, alkohol tersier tidak dapat dioksidasi karena dia tidak memiliki ikatan dengan atom hidrogen. Contohnya yaitu ada 2-metil 2-propanol. Coba kamu perhatikan C yang mengikat OH. C yang mengikat OH juga mengikat 3 atom C yang lain. Makanya disebut alkohol tersier. Selanjutnya yaitu tata nama alkohol. Yang pertama secara IUPAC. Alkohol diberi nama seperti pada alkana, tetapi akhiran ana diganti anol. Pembagian nomor terkecil dimulai dari atom C yang paling dekat dan terikat dengan gugus OH. Contohnya yaitu ada 2-butanol. Jadi cari rantai lurus yang terpanjang. Dalam contoh ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 C, sehingga rantai terpanjangnya butana. Nah, ana diganti dengan ol sehingga menjadi butanol. Untuk angka 2 sendiri dari OH yang terikat pada C nomor 2. Selanjutnya ada tata nama secara trivial.
yaitu alkil, alkohol. Jadi alkil dulu baru diikuti dengan alkohol. Contohnya ada metil alkohol dan etil alkohol. Metil alkohol itu karena alkilnya metil, yaitu CH3, sehingga metil terus ditambahi alkohol. Yang kedua ada etil alkohol. Alkilnya itu etil, yaitu CH3 CH2. Contoh yang lain yaitu ada isopropil alkohol, propil alkohol. Nah, sifat fisika dan sifat kimia alkohol. Sifat fisika alkohol, dia itu pada suhu kamar berwujud cair. Sementara, dia juga mudah larut dalam air. Titik didih dan titik lebur semakin tinggi bila MR-nya itu semakin besar. Sementara sifat kimia alkohol yaitu alkohol primer dapat dioksidasi menjadi aldehid dan kemudian dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat. Dapat bereaksi dengan logam Na atau K, dapat bereaksi dengan PCl3 atau PCl5 menghasilkan alkil halida, dapat bereaksi dengan asam alkanoat, dapat dan membentuk alkil alkanoat. Reaksinya disebut reaksi esterifikasi. Selanjutnya yaitu kegunaan alkohol. Apakah kalian tahu kegunaan alkohol itu apa? Ya, jadi kegunaan alkohol yang pertama ada metanol, digunakan untuk membuat metanol, pelarut, untuk membuat asam korniat dan bahan bakar seperti spiritus. Selain itu juga ada etanol yang digunakan untuk pelarut, bahan buatan preparat farmasi, pemberantas hama penyakit, campuran minuman keras, bahan bakar, dan membersihkan kaca. Nah, selain itu ada juga alkohol lain yaitu gliserol, digunakan untuk pengawet obat-obatan, membuat tinta, kosmetik, dan membuat bahan peledak. Selanjutnya yaitu ada ether. Ether ini juga bentuknya cair. Nah, yang pertama yaitu ada struktur dari ether. Ether adalah turunan alkana di mana satu atom H dari alkana diganti dengan gugus alkoksi atau OR. Rumus umumnya itu ROR. Nah, tata nama secara IUPAC diberi nama seperti alkana dengan awalan alkoksi. Nama alkananya didasarkan pada rantai C terpanjang dan rantai C terpendek yang mengikat O sebagai alkoksinya. Nah, contohnya ada metoksimetana. Jadi yang pertama dia sebagai alkilnya atau sebagai alkoksinya. Karena metil maka menjadi metoksi. Kemudian alkananya yaitu metana sehingga menjadi metoksimetana. Yang kedua yaitu tata nama secara trivial. Disebutkan alkil-alkil yang mengapit atom O kemudian diikuti kata ether. Contohnya yaitu ada dimetil ether. Ada dua alkil yaitu CH3 dan CH3. Sehingga ada dua metil, nah makanya menjadi dimetil, kemudian ditambahi kata ether. Nah, jika alkilnya itu berbeda, caranya yaitu disebutkan berdasarkan urutan abjad huruf awalnya. Yang paling awal dalam huruf abjad, maka dia diberi nomor yang paling kecil. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari ether. Nah, yang pertama, pada suhu rendah dia mudah menguap dan mudah terbakar, sukar larut dalam air dan berbau. Titik didihnya lebih rendah daripada alkohol. Tidak bereaksi dengan logam Na atau K, tidak bereaksi dengan PCl3 atau PCl5. Selain ada sifat, ada juga kegunaan dari ether. Yang pertama, sebagai pelarut zat organik, sebagai obat bius dalam bidang kedokteran. Selanjutnya yaitu ada aldehid. Aldehid yang biasa digunakan itu formaldehid. Dia juga berbentuk cair. Nah, struktur dari aldehid itu adalah turunan alkana di mana salah satu atom H dari alkana diganti dengan RCHO. Rumus umumnya juga sama, RCHO. Tata nama yang pertama yaitu secara IUPAC. Diberi nama seperti pada alkana, tapi akhiran ana diganti dengan anal. Contohnya yaitu
ada propanal. Kenapa bisa propanal? Karena C-nya di situ ada 3, C dan C2H5. Berarti kan ada 3C. Berarti kan propanal. Nah, akhiran ana diganti al sehingga menjadi propanal. Yang kedua yaitu tata nama secara trivial. Diberi nama seperti pada asam karboksilat, hanya akhiran at diganti dengan aldehid. Nah, contohnya yaitu ada formaldehid. Selanjutnya itu ada sifat-sifat aldehid. Yang pertama ada formaldehid atau metanal. Dia berwujud gas pada suhu kamar, berbau harum, dapat bereaksi dengan reaksi Tollens, dapat bereaksi dengan reaksi Fehling. Ada juga kegunaan dari aldehid. Nah, yang pertama ada metanal atau formaldehid. Dia untuk membuat formalin. Nah, formalin ini digunakan untuk pengawetan mayat, untuk membuat plastik, untuk melarut zat perekat. Nah, selain metanal juga ada etanal. Fungsinya yaitu untuk membuat senyawa-senyawa organik lain seperti asam karboksilat. Nah, senyawa karbon yang lainnya yaitu ada keton. Nah, ini ada contohnya dari keton yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada aseton. Dia juga air. Nah, struktur dari keton atau alkanon adalah senyawa yang dianggap turunan alkana dengan rumus umum RCOR. Nah, tata namanya secara IUPAC diberi nama seperti pada alkana, hanya akhiran ana diganti dengan anon. Penomoran rantai atom C didasarkan pada letak gugus fungsional. Gugus fungsional diberi nomor sekecil-kecilnya. Nah, ini ada contohnya, yaitu 2 propanon. Propanon berasal dari 3 atom C terpanjang atau 3 atom C yang dijadikan sebagai rantai lurusnya, sehingga kan propana. Nah, karena ana diganti non, maka menjadi propanon. Sementara angka 2 berasal dari O yang terikat pada C nomor 2, sehingga menjadi 2 propanon. Selanjutnya yaitu tata nama secara trivial, dengan cara menyebutkan alkil-alkil yang terikat dan diakhiri dengan kata keton. Nah, contohnya itu ada dimetil keton. Alkilnya yaitu ada 2, yaitu ada CH3 yang di kiri dan CH3 yang di kanan, sehingga ada 2 alkil metil, sehingga namanya menjadi dimetil. Terus ditambahi kata keton sehingga menjadi dimetil keton. Selanjutnya ada sifat-sifat dari keton. Yang pertama, pada suhu kamar dia berwujud cair. Nah, suku-suku yang agak tinggi berupa zat cair yang sukar larut dalam air. Suku-suku tinggi berupa zat padat, jika dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Nah, selain itu ada juga kegunaan keton. Keton di sini adalah aseton ya. Aseton dapat digunakan untuk bahan pembuat kosmetik sebagai pelarut dan bahan pembuat kloroform dan iodoform. Biasanya aseton juga digunakan untuk pelarut cat kuku atau untuk menghilangkan cat kuku ya, yang biasa sering digunakan sama perempuan. Nah, selanjutnya ada asam karboksilat. Strukturnya yaitu turunan alkana dengan rumus umum RCOOH. Tata nama secara IUPAC dia diberi nama seperti alkana, tapi akhiran ana diganti dengan anoat dan diawali dengan kata asam. Contohnya itu ada asam metanoat. Jadi yang pertama kata asam dan kemudian ditambahi alkananya. Karena alkananya di sini C-nya cuma 1, maka metana menjadi metanoat. Nah, selanjutnya yaitu tata nama secara trivial. Diberi nama sesuai dengan suku aldehidnya, hanya akhiran aldehid diganti dengan akhiran at. Contohnya yaitu asam formiat. Nah, ada
sifat dari asam karboksilat. Yang pertama, yaitu merupakan asam lemah dan bereaksi dengan basa kuat, membentuk garam dan air. Titik leburnya juga tinggi, apalagi jika MR-nya itu makin besar. Kegunaan asam karboksilat yaitu ada asam asetat yang digunakan sebagai pelarut dan untuk membuat selulosa asetat. Asam formiat digunakan untuk menggumpalkan lateks, penyamakan kulit, dan untuk industri kecil. Nah, ada juga senyawa karbon lain yaitu ester. Dia bentuknya padatan bubuk ya, dan warnanya putih seperti kristal garam, tapi dia lembut. Ester yang pertama atau alkil alkanoat, strukturnya yaitu senyawa karbon turunan asam karboksilat dengan rumus umum RCOR. Tata nama yang pertama yaitu secara IUPAC. Disebutkan awalan nama alkil yang menempel pada atom O, selanjutnya akhiran ana diganti dengan anoat. Contohnya yaitu ada metiletanoat. Jadi alkilnya dulu disebutin. Di situ kan alkilnya ada metil CH3 dan alkananya ada etana. Sehingga etananya itu diganti dengan oat yang akhirnya sehingga menjadi metil etanoat. Nah, alkilnya ini adalah alkil yang menempel pada O. Jadi alkilnya yang sebelah kanan. Selanjutnya ada tata nama secara trivial. Disebutkan nama-nama alkilnya, kemudian diikuti dengan kata ester. Contohnya yaitu ada dimetil ester. Nah, alkilnya kan ada dua tuh di kiri sama di kanan. Ada dua metil sehingga dimetil. Kemudian diikuti dengan kata ester sehingga dimetil ester. Selanjutnya ada sifat-sifat dari ester. Yang pertama, dia mempunyai titik didih dan titik beku yang lebih rendah dari asam asalnya, berbau harum, netral, dan tidak bereaksi dengan logam Na maupun PCl3. Kegunaan dari ester adalah untuk membuat sabun, untuk membuat lilin, untuk membuat margarin sebagai esens buatan, misalnya dipakai pada minuman, sirup, kue, dan memberi aroma buah-buahan. Nah, ada beberapa contoh ester yang memberi aroma buah. Ada butil asetat, yaitu aroma morbei, amil asetat, aroma pisang, oktil asetat yang memberikan aroma jeruk, etil butirat yang memberikan aroma arbei, amil valerat yang memberikan aroma apel. Ya, demikianlah video kita tentang senyawa karbon yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetap semangat ya. Semangat belajar, jangan lupa belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.